datang di acara kita pada sore hari ini. Di sore hari ini bersama-sama dengan kita kedatangan narasumber yang spesial. Kita sambut ya ada Kak Teguh Santoso Lembono. Ya, terima Selamat kasih. sore Kak Teguh. Selamat sore, Mas Alan. Selamat sore ya. Eh, ini kita pada hari ini mau mendengarkan ini Kak, bagaimana sih pengalaman-pengalaman dari Kak Teguh yang sudah melanglang buana melintang ke seluruh dunia kayaknya nih Kak ya. Nah, jadi mungkin bisa saya kasih kesempatan untuk Kak Teguh boleh memperkenalkan diri nih. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu atau belum pada paham. Silakan Kak Teguh. Ya, terima kasih Mas Alan. Ya, nama saya Teguh. Sekarang saya sedang di ini ya di Berlin. Di Berlin kerja di bidang robotics. Ya, kerja sebagai title-nya Applied Scientist di bagian robotics di perusahaan Amazon. Ah, Kalau dulu sebelumnya eh, ya seperti Mas Alan tadi bilang banyak pindah-pindah gitu ya, pindah dari Iya. sana. Eh, Dulu waktu kecil itu saya besarnya di Garut. Jadi sampai Oh, Garut. sampai sampai SMP kelas 1 saya masih di Garut. Lalu saya pindah ke Bandung sampai lulus SMA, terus pindah ke Singapura untuk kuliah S1. Dulu saya kuliah teknik mesin, Ah, lanjut oke. S2 teknik mesin, lalu sempat pindah ke Swiss untuk mengerjakan ini apa riset doktoral S3 di bidang robotics. Ya, jadi setelah itu saya pindah ke Berlin untuk kerja dari tahun lalu. Oh, oke. Berarti sekarang ini sudah selesai berarti doktoralnya di Swiss ya, Sudah Kak Teguh selesai. ya? Ya, Wah, tahun lalu saya wah, baru luar selesai. biasa. Terima Luar biasa kasih. nih. Kalau boleh tahu ya, Kak Teguh, waktu dari S1-nya di Singapura ngambil robotik itu kenapa ya kok ngambil robotik gitu? Apakah karena Hmm. senang nonton film Gundam atau nonton film apa gitu jadi kepengen belajar robot? Mungkin bisa ceritakan, Kak? Ya, terima kasih. Kalau dulu S1-nya sebenarnya masih teknik mesin, jadi lumayan general. Oh, Terus teknik mesin biasanya nggak terlalu terfokus ya, jadi belajarnya macam-macam. Ya, dari belajar termodinamika, fluid dinamika dan lain-lain. Saya baru masuk robotics itu setelah lulus S1. Jadi setelah lulus oke. S1, saya sempat kerja di perusahaan kontrol untuk kapal. Oh, Terus habis gitu saya pengen studi lanjut gitu. Jadi waktu itu saya ah, cari cari topik-topik. Salah satunya topik robotik saya cukup tertarik waktu itu karena em, robotics itu menarik. Di dalam robotics menarik itu ya. kita bisa langsung lihat apa yang kita pelajari Oke. diterapkan dan Oke. robotnya bekerja gitu. Jadi Ah, dari dulu sebenarnya dari SMA, SMP SMA itu dua pelajaran yang saya cukup suka, matematika sama fisika ya. Heeh. oh, Nah, dua ini di robotik sangat kepake dan ah, nggak jadi rumus-rumus abstrak doang gitu. Nah, jadi nggak cuma oke. selesaiin apa rumus ini dapatnya solusinya apa. Tapi Oke. ketika kita kerjakan, kita bisa bikin robotnya gerak sesuai dengan kemauan kita gitu. Ya itu salah satu yang sangat menarik sih di robotics. Jadi semacam kayak ada kepuasan ya ngelihat oh dari rumus-rumus apa yang dihitung ternyata bisa menjadi sesuatu hal yang bergerak seperti itu ya Kak Teguh Iya ya. betul. Ya, kalau Oke kalau dulu oke. di sekolah kepuasannya lebih ke oh ya solusinya benar gitu ya. Tapi Ya. kalau misalnya ketika dipakai kepuasannya Oke. itu benar-benar melihat oh ya ternyata rumusnya ada gunanya Bergerak ya. gitu. Nah, kadang-kadang Oke. saya waktu kerja gitu cukup kaget juga gitu. Oh benar-benar jalan gitu pakai 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 rumus yang ini kayak gitu. Ya, Memang luar biasa Kak Teguh ini. Pengalamannya Kak Teguh cerita mata pelajaran yang disukai adalah fisika dan matematika. iya Wow, betul. luar biasa sekali. Itu Ya, merupakan mata pelajaran yang saya sendiri tidak suka, tapi saya sangat iya. Mungkin salah satu bagus pengaruh sekali. yang besar bagi saya dulu ya waktu SMP dan SMA itu beruntung dapat guru-guru yang cukup baik. Ah, Jadi guru-guru ini apa ya mereka bisa menyampaikan mata pelajarannya dengan sangat menarik gitu. Dan oke. iya dari sana soalnya kalau sampai SD misalnya atau SMP awal masih belum terlalu ya
pelajaran apa yang sangat menarik yang nggak terlalu sih gimana. Ah, Nah, oke. tapi mulai dari SMP, SMA dapat guru-guru yang bagus gitu, mulai ini ya tertrigger gitu. Jadi Ah, tertarik. suka dari sana, jadi pengen baca lagi gitu. Dan kebetulan dapat apa referensi buku-buku yang menarik. Heeh, Oke. heeh. Nah, ini kan tadi Kak Teguh cerita baik dari waktu kuliah S1 sampai S3-nya kan di luar negeri semua nih. Nah, ini eh, gimana kok bisa sampai kuliahnya ke luar negeri ini Hmm, kok bisa gitu? Kalau boleh diceritakan secara singkat nih Kak. ya, ya terima kasih. Ya itu sebenarnya banyak apa ya, banyak faktor yang dari luar diri saya sih, kalau bisa dibilang gitu ya. Maksudnya bukan bukan seperti oh dari kecil tujuannya mau ke luar negeri gitu. Mana tuh? Dulu dulu soalnya orang waktu kecil dari Garut kan, dari Garut itu ke Ya. Bandung aja nggak kepikiran. Dan setelah lulus eh, sampai SMA itu ya nggak kepikiran juga gitu untuk oh harus kuliah di luar negeri gitu ya. Tapi ya em, dengan apa jalan yang Tuhan berikan satu persatu ada kesempatan. Nah, Kesempatan. gimana bisa ke Singapura ini salah satu yang cukup bukan satu ya sangat menentukan itu waktu kelas 1 SMA saya sempat ikut ini Olimpiade Astronomi. Wow, Nah, Olimpiade luar biasa. Astronomi. Jadi di sekolah itu dulu waktu awal tahu astronomi juga nggak terlalu tahu gitu ya. Cuma paling di pelajaran apa satu chapter di pelajaran fisika Ya, terakhir. fisika. Iya. Tapi waktu itu diikutkan di Olimpiade Astronomi, terus puji Tuhan bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Eh, terus akhirnya sampai bisa dapat medali, medali perunggu waktu Wow. itu. Nah, ternyata medali astronomi itu membuat saya bisa diterima di kampus di Oh, Singapura. Iya, oh, ya wow. waktu itu kuliah di Nanyang ya, Nanyang Technological Nanya. Oke. University. Kalau misalnya aku lihat balik tanpa ikut itu Olimpiade Astronomi kan kelas 1 SMA ya, nggak Ya. ada rencana mau ngapa-ngapain juga Sampai, gitu. ah, Tapi tanpa itu buat saya pribadi bakal susah sekali untuk masuk ke kampus ini ah, gitu. Karena biasanya orang-orang yang masuk ke kampus sana banyak juga yang misalnya harus les A-level oh, namanya spesial. oke. Dan itu biasanya perlu memerlukan uang yang banyak. Uh, Ah, ya, tapi dengan ada medali astronomi ini jadi bisa dapat masuk ke kampus ini. Ya itu ah. bersyukur. Ya, bersyukur berarti Kak Teguh yang memang sudah rencana dari Tuhan sehingga di waktu kelas 1 bisa mengikuti Olimpiade sehingga waktu mau memilih perkuliahan bisa digunakan. Wah, Hmm. luar biasa ini. Terus kalau boleh tahu ya Kak Teguh waktu menjalani S1 kan teknik mesin di luar negeri, kemudian S2 luar negeri hingga S3 di luar negeri. Kira-kira dari tiga jenjang itu tantangan apa yang Kak Teguh rasakan paling berat itu tantangannya di bidang apa, di bagian apa gitu Kak? Hmm. Hmm. Ada beberapa kali ya. S1 S2 itu agak mirip dibandingkan S3 cukup beda. Tapi satu yang mungkin sama itu begitu keluar ke tempat-tempat seperti itu, salah satu yang lumayan sulit itu tiba-tiba di sekelilingnya pinter-pinter semua gitu. Wah, Iya, maksudnya semakin semakin ke jenjang atas, orang-orang sekeliling kan makin pintar ya. Nah itu gimana kita menanggapi itu juga em, agak agak tricky ya. Gimana gimana masukinnya? Bisa dari waktu ke waktu itu bisa hilang kepercayaan beradaptasi diri gitu. misalnya. Oh, Misalnya oke. karena misalnya dari sebelumnya berprestasi di sekolah, terus ke Ah, tempat yang lebih tinggi, ternyata yang lain juga berprestasi beradaptasi. semua gitu ya. Ah, Ternyata untuk berkompetisi itu semakin sulit gitu. Di sini yang saya kalau kalau coba mikir, salah satu yang cukup penting selain tentunya nggak menyerah gitu ya. ya, eh, yang lebih penting lagi mungkin sikap rendah hati ya dalam oke. apa menghadapi gini. Soalnya kenapa gitu? Soalnya kalau kita mindsetnya dalam dalam saat kayak gitu, pokoknya kompetisi misalnya, saya harus Ah, menjadi yang terdepan kan bisa baik. gitu ya. Dengan mindset kayak gini
bisa burn out sih karena banyak banget orang Oh, pinter. Ya ya, di ya, sekeliling ya. kita banyak banyak banget orang pinter dan kalau kita maunya oh iya saya harus jadi juara, saya harus jadi juara, eh, ketika nggak jadi juara bisa sangat down gitu ya, sangat Ah, nggak percaya diri, akhirnya bisa kehilangan motivasi lagi gitu dalam mengerjakan yang kayak gitu. Tapi kalau kita sikapnya mau belajar, saya rasa ini sikap yang perlu terus menerus ya. Ketika kita sikapnya mau belajar dikelilingin orang pinter ya puji Tuhan gitu ya. Berarti saya ah, bisa makin belajar lagi. Terus kalau ah, misalnya di peringkat 30, 40 dan seterusnya ya ya nggak masalah gitu. Ha. ah. Yang penting bisa terus belajar gitu. Ha. Jadi Itu kuncinya rendah hati sama pantang menyerah dalam belajar ya Kak ya. Karena iya. di luar Ha. sana banyak yang orang-orang lebih daripada kita sehingga terkadang itu kalau kita terlalu menggunakan sikap kompetitif kita, kita akan merasa burn out, kata Kak Teguh tadi. Tapi kalau kita Hmm. tetap terus rendah hati dan mau bersemangat tetap belajar, maka kita akan bisa belajar untuk lebih dan lebih lagi di kemudian harinya. Iya betul. Oke, Eh, kemudian ya gimana Kak? ya sebagai tambahan ngomong-ngomong yang Ya, pinter-pinter itu juga orang Indo sih biasanya. wow, orang Kayak di Indo Singapura. keren-keren sekali. Iya, iya betul. Maksudnya saya bukan mau bilang apa ke luar negeri, wah ternyata orang luar jauh lebih pintar dari orang Indo. Justru kayak misalnya waktu di Singapura, orang-orang Indo itu banyak yang prestasi-prestasi gitu ya di Wah, kampus saya, kayak gitu. Dan di luar juga kayak gitu. Iya. wah luar biasa. Berarti eh, Kak Teguh juga termasuk ini orang-orang pintar Waduh. yang berada di luar negeri ini ya. Ya semoga. Ya, dan tadi saya bilang rendah hati bukan berarti saya rendah hati ya. Soalnya tadi saya bilang misalnya burnout, kehilangan motivasi Ya, itu juga bagian dari pernah pengalaman ya, kejadian. pengalaman Ah, pembelajaran. Nah, dari waktu ke waktu terus kayak gitu sih, kayak kayak semacam siklus ya, menghadapi situasi kayak gitu terus jadi perlu refleksi lagi gitu. Saya harus dalam kondisi ini harus ngapain gitu, sikapnya harus seperti apa oke. gitu. Jadi lebih sharing sih. Oke, oke. Nah, ini lagi tambahan lagi Kak Teguh. Berarti kalau boleh misalnya Kak Teguh kasih ah, semangat nih barangkali untuk teman-teman kita yang sedang menonton ini ada yang mau mencoba kuliah ke luar negeri atau mau mencoba bekerja ke luar negeri. Kira-kira ada tips and tricksnya nggak atau pengalaman dulu Kak Teguh itu bagaimana sih untuk bisa menghadapi hal-hal yang sekiranya mungkin berbeda dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia gitu. Singkat aja nggak apa-apa Kak. Oke oke sip. Ya mungkin sebelum yang tips praktikalnya, tips prinsipal dulu kali ya. Ya. Secara prinsip, mungkin salah satu yang paling penting itu jangan mengabaikan hal-hal yang kecil gitu. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Maksudnya ketika kita ada sesuatu yang di depan mata yang perlu kita lakukan, coba dengan setia terus mengerjakan gitu dengan sebaik mungkin yang kita bisa. Jangan cari jalan samping gitu ya. Nah, Ya. kalau kalau di sekolah misalnya jangan cari contekan, jangan jangan cari Itu. gampangnya untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Karena dengan gitu perlahan-lahan kita maju gitu. Dan dengan melakukan sesuatu yang di depan kita, kadang-kadang nggak kelihatan tujuannya bakal kayak apa gitu. Dan pengalaman saya ini sering banget gitu Ya. dari masalah SMA yang tadi saya bilang Olimpiade Astronomi, terus waktu kuliah pertama kali kerja ada misalnya masa-masa frustrasi dengan kerjaan Ya. saya ini nggak sesuai dengan yang saya mau gitu. Tapi Oke. setelah berapa lama dijalanin, terus lihat ke belakang ternyata yang dulu saya kerjakan itu ada efeknya juga ke depannya gitu. Oke. Jadi Oke. sebelum melihat terlalu jauh ke depan, yang di depan kita kerjakan dengan setia, biasanya pasti itu Ah, membawa ke sesuatu yang baik gitu ya. Yaitu share prinsip yang secara refleksi ke belakang saya lihat. Untuk secara praktikalnya, mungkin cari informasi sebanyak mungkin kali ya. Sekarang ya. informasi beasiswa makin banyak soalnya. Ya. Jadi kesempatan kesempatan itu ada banyak dan yang penting juga jangan menyerah untuk coba apply banyak gitu. Karena informasinya kesempatannya lumayan banyak. Terus selain beasiswa juga sekarang banyak kesempatan-kesempatan lain kayak misalnya kalau di Jerman ini Ya. kuliahnya itu gratis. Kuliah S1 itu Oh. gratis. Heeh.
Jadi dibandingkan misalnya di Singapura atau di Amerika atau Oh, Australia, di Jerman ini kuliahnya gratis, berarti tinggal perlu biaya hidup dan belajar oke. bahasa Jerman. Nah, itu persiapan Oke. lain lagi. Iya, tapi jadi ada sebenarnya ada kesempatan-kesempatan lain bahkan tanpa beasiswa pun untuk keluar negeri untuk belajar cari pengalaman Ah, gitu ya. Atau satu lagi juga yang sekarang banyak itu pekerja Indonesia sebenarnya banyak dicari di Jerman. oh, Terutama bidang IT. oh, Di Berlin ini dulu sebelum masanya kemarin yang sekarang kan agak susah ya, agak krisis. Tapi tahun lalu ah, kayak setiap minggu selalu ada di tempat saya orang Indo lagi datang ke Berlin. oh, oh, Sampai memang dicari sama spesifik gitu kayak nyari teknik informatika atau ya informatika betul. gitu. Ya, Oh, sampai oke. sampai di ini kan di headhunt, di kontak orangnya. Oh, Jadi oke, bukannya wow. orangnya yang daftar tapi Ah, orang iya gitu. Ya jadi sekarang kesempatannya cukup banyak sih untuk keluar kayak gitu. Mm, ya, terima kasih Kak Teguh. Berarti memang kesempatan itu banyak. Jadi kuncinya bagi teman-teman sekalian yang pengen mencoba, apakah itu belajar negeri, kuliah, ataupun bekerja. Berarti intinya satu ya Kak Teguh ya, setia, bekerja, mencari, nggak malas mencari informasi, dan juga mm. persiapan paling penting ya belajar bahasa gitu Kak ya, praktikalnya kan. Karena kan jelas kalau kita keluar Ya negeri kalau kan keluar jelas ya pasti betul. bahasanya berbeda dengan bahasa Indonesia. Oke, Iya. terima kasih Kak Teguh untuk pengalaman dan sharing-sharingnya. Nih, satu pertanyaan lagi nih. Nah, kira-kira setelah apa yang Kak Teguh kerjakan ini, kemudian sekarang di Jerman, rencana ke depannya ngapain Kak? Maksudnya apakah mungkin stay di Jerman terus? Apakah Mm, mungkin nanti akan kembali ke Indonesia gitu? mm, mm, Barangkali nanti Kak Teguh, wah ini ada seperti orang-orang yang potensial di luar negeri orang Indonesia. Siapa tahu nanti Kak Teguh ditarik ke misalnya ya jadi menteri gitu misalnya. Kira-kira Tuhan. apakah ada mungkin ada gambaran atau apa gitu dari Kak Teguh gitu misalnya. Ya. Ya untuk short term sama long term ya. Kalau short term, kalau dalam waktu dekat masih rencana untuk di sini kerja di perusahaan yang sekarang untuk menimba ilmu gitu ya. Soalnya masih banyak yang bisa dipelajarin dan bisa menambah pengalaman. Tapi kalau di jangka waktu yang jauhnya memang nggak nggak pasti sih ya. Tapi memang ada keinginan untuk pulang ke Indonesia. Ada beberapa alasan. Alasan pertama ya keluarga ada kayak mama dan keluarga yang lain Oh, ada iya. di Indonesia. Eh, Alasan yang kedua ada ya keinginan juga sih untuk ke Indonesia untuk mengerjakan sesuatu di sana. Salah satunya saya cukup dari dulu suka ngajar. Nah, Oke. jadi suka ngajar dan ada keinginan untuk ke Indonesia dan ngajar dalam berbagai macam bentuk ya. Maksudnya apakah dalam universitas atau melalui Oke. perusahaan dan lain-lain. Iya. Dalam kaitan ini saya sangat ini sih baru-baru ini saya dengar satu vi- video dari ini ya Ibu Karlina Supeli, nggak tahu Mas Alan pernah Ah, dengar ya. Ibu Karlina Gimana Supeli. gimana? Iya, ini sesuatu yang sangat apa ya menginspirasi saya, Oke. mendorong saya. Dia bilang soal ini ya apa tujuan pendidikan. Nah, Oke. dia tanya tujuan pendidikan itu apa? Terus dia bilang dia menanamkan kepada guru-guru supaya anak-anak itu diajarkan untuk bahwa mereka itu dididik untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah, Ah, saya awalnya sebenarnya agak skeptik dengan ini karena eh, enggak lah, enggak, maksudnya terlalu muluk-muluk kalau semua orang oke. harus menjadi besar apa Ya. setinggi-tingginya gitu ya. Tapi setelah itu dia menjelaskan dengan sangat baik. Dia bilang apa sih maksudnya hal-hal yang besar? Oh, apakah Ah, menjadi CEO dari satu company ya. atau jadi presiden gitu ya, jadi menteri. Ya. Definisi dia sangat sangat baik. Dia bilang hal melakukan hal-hal yang besar itu adalah hal-hal yang di luar diri kita. Nah, artinya apa? Artinya kita orang yang melakukan hal yang besar itu orang yang bukan mencari hal-hal untuk dirinya sendiri, tapi untuk di Oke. luar dia, di luar Ah, keluarganya, di luar lingkungannya, tapi untuk masyarakat gitu ya. Nah, betul. ini satu satu hal yang bagi saya sangat indah dan semoga sih Ah, saya bisa.
Ah, menghidupi itu gitu ya. ya, ya, sangat luar biasa nih ya. Ini berhubung Kak Teguh ini orangnya sangat sibuk, jadi Enggak lah. kita maaf ini yang sebesar-besarnya teman-teman. Jadi Kak Teguh cuman bisa sampai di sini aja dulu. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita bisa berjumpa lagi. Dan kita berikan applause untuk Kak Teguh Ya, dan ucapkan terima kasih. terima kasih Kita Mas Alan. akan akhiri pada hari ini. Juga untuk Kak Teguh, semoga sukses dan juga untuk segenap rencana-rencana ke depan bisa semuanya tercapai. Terima kasih. Terima kasih Mas Alan. Sampai Oke, jumpa. terima kasih.